Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 6 Mei 2023. Hari Sabtu, hari libur. Karena libur ya, teman-teman bisa lihat pembahasan mengenai IHSG di video yang kemarin ya, di hari Jumat. Hari ini saya nggak akan utak-utik soal IHSG. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin teman-teman yang baru ketemu channel Stock Technician, silakan langsung di-subscribe apabila teman-teman tertarik mengenai analisa teknikal atau mungkin teman-teman ingin mendapatkan second opinion mengenai saham yang teman-teman pikirkan atau tersimpan dalam watchlist teman-teman atau mungkin malah udah nyangkut, ya langsung aja subscribe dan teman-teman bisa menuliskan kode saham yang ingin kita bahas di video berikutnya pada kolom komentar. Memang jarang dibalas. Saya bukan tipe orang yang suka membalas gitu ya, nggak bagus. Jadi biasanya saya baca. Saya cuma baca lalu langsung dibahas aja di kesempatan berikutnya. Pertama kita akan bahas mengenai saham Sen. Teman-teman bisa lihat di sini, ini saham Sen. Apa yang teman-teman pikirkan kalau lihat saham seperti ini? Ini adalah tipe saham yang menyeramkan. Ini saham yang menakutkan. Ya, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, di kiri layar teman-teman, ini harga sahamnya tinggi semuanya nih. Pernah sampai 261 di tanggal 12 April. Kemudian sekarang ya 12 April 2022 ya. Kemudian sekarang 1 tahun kemudian harga sahamnya udah sampai ke 79. Ini saham yang menyeramkan. Teman-teman cukup melihat apabila harga saham di sebelah kiri tinggi lalu harga di sebelah kanannya rendah, itu menyeramkan. Itu artinya downtrend. Teman-teman yang mungkin baru di teknikal itu sebaiknya menyimpan baik-baik hal ini sebelum mulai trading. Jadi, kalau teman-teman lihat harga yang ada di chart itu dalam posisi seperti ini itu nggak bagus. Sahamnya jalan ke arah tenggara. Nah, itu nggak bagus. Itu artinya sedang downtrend. Teman-teman bisa kalau lebih objektif, teman-teman bisa menggambar garis seperti ini. Lalu titik keduanya ambil aja di sini. Nah, ini akan kelihatan sebagai saham yang sedang downtrend. Dan garis putih yang saya barusan buat, garis putih putus-putus ini, itu yang kita sebut sebagai trend line. Trend line yang jalannya ke arah tenggara itu tidak bagus. Sangat-sangat berisiko karena kalau saham yang sedang downtrend itu kemungkinan besarnya akan turun lebih dalam. Ada yang mengatakan bahwa ya saya beli sahamnya karena harga sahamnya terlihat lebih murah. Saya nggak mau masuk ke ranah situ. Saya nggak ingin menanyakan lebih murah dari sudut mana. Mungkin aja teman-teman mengikuti analisa fundamental dan kalau sahamnya murah ya silahkan. Maksud saya nggak ada masalah kalau teman-teman mengatakan sahamnya murah secara fundamental, artinya proyeksi ke depan saham ini bagus karena keuntungannya meningkat bla 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 dan lainnya. Tapi kalau secara teknikal kita tidak terlalu melihat hal-hal tersebut. Bagi teknikal, apa yang ada di chart itu adalah menggambarkan semua keadaan perusahaan. Entah dia untung, entah dia rugi, kita nggak tahu. Meskipun orang mengatakan sahamnya nggak bagus, perusahaannya lagi rugi, tapi kalau di sebelah kanan harganya makin ke atas, harga menuju ke arah timur laut, artinya perusahaannya akan baik-baik saja. Meskipun dalam laporan keuangannya ataupun apalah berbagai berita buruk, selama dia masih berjalan ke arah timur laut itu akan bagus menurut saya. Jadi sebagai teknikal saya kasih tahu dulu pandangan saya. Kalau di sini kita lihat ini adalah saham sedang downtrend. Mungkin aja teman-teman melihat oh ini udah di area support Pak, di harga 70-an ya, 70-80. Dan ini kayaknya udah murah, saya lihat menarik. Ya, saya tidak mau masuk ke ranah tersebut.
kita tidak mengadakan perdebatan soal analisa, apalagi seorang teknikal, itu tidak adalah soal berdebat gitu. Semua analisanya benar sampai pasar yang memilih pendapat mana yang benar. Nah, di sini teman-teman lihat pada saham yang sedang downtrend, harganya makin lama makin turun. Kelihatannya dari ini titik tertinggi, kita bilang high, kita sebutnya sebagai high. Terus di sini ada high berikutnya yang lebih rendah. So, kita akan menyebutnya sebagai lower high. Begitu juga di sini ada harga saham terendah, kemudian dia naik. Ya, di sini kita sebut low, harga naik, kemudian harga turun lagi, kemudian membentuk new low atau kita sebut sebagai lower low, dan itu adalah suatu pertanda yang buruk. Itu adalah prinsip-prinsip awal analisa teknikal. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara memilih saham, mungkin teman-teman bisa buka di playlist tutorial analisa teknikal. Di situ ada saya bahas bagaimana cara-cara memilih saham yang sedang uptrend, atau bagaimana cara memilih saham yang bagus, atau bagaimana cara kita trading saat melihat chart. Silahkan buka di playlist tutorial. Di sini kita akan melihat bagaimana saya menentukan support berikutnya. Pertama saya akan melihat ke kiri dulu. Ini adalah penampakan cara sen setelah saya geser ke kiri, ya teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Cara kita menentukan support, lihat dulu di sebelah kiri sini. Ini adalah area terendah yang pernah dicapai oleh sen. Ya, ini adalah support yang sangat kuat. Karena supportnya sangat kuat, saya akan kasih warna biru aja. Jadi ini adalah support yang sangat-sangat kuat di pasar kita, karena ini adalah support di harga gocap. Kalau harga udah gocap, dia nggak mungkin turun lagi, kecuali teman-teman beli di pasar nego. Itu bisa dinego mungkin di harga yang di bawah Rp50, itu bisa didapat di pasar nego. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah support berikutnya, dan ini adalah hal yang berbahaya, karena kalau dia udah tidur di gocap, berarti kita nggak bisa jualan. Pingsan dia di harga gocap. Cara lain adalah dengan melihat atau menggunakan Fibonacci. Teman-teman bisa menarik Fibonacci seperti ini, dan teman-teman lihat di level Fibonacci yang kemungkinan akan menjadi support itu ada di area 161,8. Nah, ini adalah area support yang saya perkirakan, yang sering kali saya pakai untuk menentukan support, karena ini saya akan warnai dengan warna putih. Nah, ini adalah area support yang saya akan perkirakan terjadi pada saat harga sen turun di bawah atau menembus area kotak hijau. Maka kita lihat 161,8 jatuhnya di sekitar harga 69 sampai 70. Berarti saya akan mengatakan, oke, support berikutnya itu akan ada di angka 68 sampai 71. Kira-kira areanya di sekitar situ. Ada range harga karena kita nggak pernah tahu support pastinya itu di mana. Nah, dekat-dekat dengan kita punya perkiraan itu udah bisa dikatakan oke. Karena nggak ada orang yang tahu persis di mana harga akan mantul. So, teman-teman yang trading atau yang punya saham sen, saya sarankan agar lebih berhati-hati, karena dalam posisi seperti ini, saham ini tidak terlalu bagus. Teman-teman boleh lihat saham seperti ini juga sangat sepi ya transaksinya. Di sini volumenya kecil-kecil. Dan ya memang kalau kita katakan ini saham ini mungkin banyak membunuh trader di luar sana, banyak menyangkutkan trader di luar sana, karena turunnya perlahan-lahan, sehingga tradernya tidak akan menyangka, oh ini masih turun pelan-pelan, mungkin besok akan mantul, dan saat tersadar nyangkutnya udah cukup dalam, dan itu sangat-sangat berbahaya. Saya sarankan mending dihindari saham seperti ini. Berikutnya kita akan lihat saham BBYB. Nah, teman-teman boleh lihat saham BBYB di sini, ini juga sedang
downtrend, sama seperti saham sebelumnya. Kita lihat harga saham di sebelah kiri cukup tinggi, pernah mencapai 1.200-an dan sekarang harganya ada di 580. Ya, jadi secara jangka panjang kita akan mengatakan oke, BBYB ini sedang downtrend. Lalu kita coba dekatkan lagi. Nah, kita lihat lebih dekat. Ya, sudah pernah ada low di bawah sini tanggal 16 Maret, harganya menyentuh berapa ini? 480-an dan kemudian harga mantul udah ada high. Oke, teman-teman bilang ya berarti ini jangka pendeknya, atau terserah teman-teman mau bilang jangka apa, tapi kalau saya bilang ini adalah jangka pendeknya, udah mulai kelihatan ada tren naik tapi belum terkonfirmasi. Kenapa belum terkonfirmasi? Kita belum melihat ada higher high dan ada higher low. Kita punya satu high dan punya satu low, tapi teman-teman lihat ya, ini low, kemudian ini higher low. Ini high, tapi kita tidak dapat higher high berikutnya. Yang ada kita dapat adalah higher low. Jadi ini tren jangka pendeknya belum terkonfirmasi naik. Teman-teman boleh menggunakan garis MA seperti yang saya miliki di sini. Yang warna biru itu adalah garis MA20. Kalau harga ada di atas MA20, kita akan mengatakan uptrend, dan kalau harga ada di bawah garis MA20, kita akan mengatakan downtrend. Nah, itu lebih simpel kan? Tapi teman-teman harus ingat, MA itu selalu bergerak belakangan. Kita ulangi, MA selalu bergerak belakangan. Semua indikator itu selalu bergeraknya di belakang. Jadi harga akan lebih dulu bergerak, kemudian indikatornya akan menyusul. Sekarang kalau kita udah tahu harga sedang downtrend, tren jangka pendek harga sedang uptrend, kita akan menyelidiki lebih dekat lagi bagaimana, apakah ini ada kemungkinan sedang diakumulasi atau ada yang sedang mengumpulkan barang ini. Teman-teman bisa lihat di volume transaksi. Pada saat harga akan berbalik dari downtrend ke uptrend, itu harganya akan bergerak sideways. Saat harga sedang sideways, volume akan bergerak rata-rata kecil, tidak ada lonjakan-lonjakan yang terlalu besar. Di sini kita lihat. Oke, pada saat ini turun terlalu jauh, kemudian harga mulai bergerak mendatar. Teman-teman lihat di bawah sini, volume menjadi lebih kecil, lebih rata-rata. Ya, kita akan katakan kemungkinan ini sedang dilakukan akumulasi. Bagaimana kita melihat apakah trading di saham ini aman atau enggak? Teman-teman akan melihat kita punya di sini area kotak kuning ini adalah sebagai support. Karena harganya dari atas sedang turun, kita bisa mengatakan mungkin ini sedang support test. Jadi probabilitasnya ini sedang terjadi support test, sehingga teman-teman akan bisa mengatakan, oke, kalau harga bisa naik di atas area kotak kuning, itu akan lebih aman buat saya trading di saham ini. Dan apabila harga turun di bawah kotak kuning, itu akan menjadi resiko yang bertumbuh buat saya sebagai trader. Nah, teman-teman sekarang mungkin bingung, lalu bagaimana saya secara objektif mau mengatakan saham ini akan naik atau akan turun? Teman-teman harus ingat, kita di dunia trading ini adalah bicara soal probabilitas. Tidak ada satu saham yang 100% pasti naik atau ada saham yang pasti turun. Tidak ada hal semacam itu. Yang ada hanyalah probabilitas dan kita bisa memperkirakan sendiri. Artinya kalau kita lihat trennya sedang naik, kemungkinan besar atau lebih dari 50% peluangnya saham itu akan bergerak naik sesuai tren. Dan peluang untuk turun atau berlawanan dengan tren itu pasti lebih kecil dari 50%. Nah, begitu semuanya ya, probabilitas. Kemudian teman-teman akan lihat, oke, karena itu kita udah punya probabilitasnya. Sekarang mari kita lihat berapa banyak atau sebesar apa risiko yang harus kita hadapi saat
trading dengan probabilitas tertentu. Pada saat saham ini sedang bergerak di dekat support, artinya teman-teman akan mengatakan kalau harga yang bergerak di pasar itu, di bursa kita, itu selalu bergerak di antara support dan resisten. Ini sangat teknikal. Jadi kalau teman-teman dengar ada orang yang mengatakan support atau mengatakan resisten, Anda boleh ajak kenalan, Anda boleh ngobrol sebagai seorang teknikal, karena hanya teknikal yang mengatakan support dan resisten. Orang fundamental nggak pakai support dan resisten. Yang mereka tahu itu harga murah dan harga mahal dibandingkan dengan nilai intrinsik perusahaan. Jadi kalau Anda dengar support dan resisten, itu udah pasti orang teknikal. Nah, harga selalu bergerak di antara support dan resisten. Pada saat ini, kotak kuning ini bertindak sebagai support. Jadi kemungkinannya dia akan bergerak menuju ke arah kotak merah sebagai resisten, atau dia akan bergerak ke arah kotak hijau, maka kotak kuning ini akan berubah menjadi resisten. Dan kotak hijau ini adalah support yang menjadi tujuan pergerakan. So, teman-teman dengan melihat pergerakan atau memahami definisi pergerakan harga antara support dan resisten, teman-teman kemudian bisa menentukan apabila harga turun di bawah kotak kuning, saya akan melakukan cut loss dan kerugian saya adalah kerugian pada saat saya menjual rugi dikurangi dengan harga saat saya membeli, kemudian dikali dengan berapa jumlah lembar saham yang saya miliki. Itu adalah resiko yang akan teman-teman tanggung. Kemudian teman-teman akan mengukur, tapi kalau harga saham ini bergerak naik menuju ke area kotak merah dan saya kira-kira menjual di harga 640, berapa keuntungan saya? Teman-teman akan menghitung 640 dikurangi dengan saya punya harga modal dikali dengan jumlah lembar yang saya miliki, itulah keuntungan yang saya dapatkan. Nah, keuntungan dibagi dengan kerugian masih sama-sama potensial, itulah yang kita sebut sebagai reward to risk ratio. Dan sebaiknya teman-teman trading bila harga reward to risk ratio lebih besar dari 2,5. Kalau teman-teman udah punya reward to risk ratio yang lebih besar dari 2,5, itu baru teman-teman layak untuk diperjuangkan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya reward to risk ratio lebih kecil dari 2, itu sangat-sangat buruk. Tidak bagus untuk diperjuangkan. Tidak layak untuk ditradingkan. Kenapa? Kalau teman-teman punya reward to risk ratio itu lebih kecil dari 2, berarti teman-teman sekali menang itu hanya bisa menutupi 1 kali kekalahan. Jadi kalau teman-teman hari ini loss, besok menang, yaitu impas. Bahkan mungkin teman-teman akan mengalami sedikit kerugian di fee transaksi. Tapi kalau teman-teman punya reward to risk ratio sama dengan 1, itu artinya teman-teman sedang berjudi lempar koin, di mana peluang kemenangannya adalah 50-50 gitu ya. Jadi teman-teman akan lebih menguntungkan kalau berjudi aja, lempar koin daripada trading. Nah, itu adalah suatu taruhan yang sangat buruk, suatu posisi trading yang sangat buruk. Jadi kalau saya ditanya, apakah saham ini layak diperjuangkan? Kalau dalam posisi ini saya akan mengatakan layak, karena dia dekat dengan support dan jarak ke resisten cukup jauh. Jadi artinya pada saat teman-teman cut loss di minus 3%, dan teman-teman punya potensial profit sekitar 6%, itu teman-teman udah punya reward to risk ratio di 2. Tinggal teman-teman mungkin sabar sedikit supaya resikonya lebih kecil lagi, turun lagi sedikit harganya, mungkin di sekitar 570 teman-teman beli, sehingga rewardnya menjadi lebih besar
dan resikonya menjadi lebih kecil sehingga reward to risk ratio menjadi lebih besar dari angka 2,5. Nah, begitulah kira-kira cara kita menentukan suatu trading layak atau enggak. Oke, kita lanjut ke saham yang menjadi bahan perbincangan kita. Pada saat teman-teman melihat BBYB seperti ini, saat harga turun, ini kayaknya sepertinya udah klimaks penjualan, sehingga tidak ada lagi tekanan jual yang terlalu tinggi. Kalau saya bilang tadi, ini kemungkinan sedang mulai diakumulasi. Ingat ya, kemungkinan, karena kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di pikiran masing-masing trader. Jadi kita hanya bisa berjaga-jaga. Oke, di sini kemungkinan adalah mulai akumulasi. Dan tahap akumulasinya itu sudah dimulai di sini, di mana volume transaksi kecil-kecil. Teman-teman yang mau ngumpulin, berusaha mengumpulkan di harga yang semurah-murah mungkin, semurah-murahnya, sedekat mungkin dengan support, dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Kemudian ada yang mulai berpikir, oke, saya akan beli di sekitar harga 570 dan cut loss di bawah harga 550. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kalau harga turun lagi ke harga 500, maka saya akan melakukan pembelian di sekitar harga 470, 450. Di situ saya akan mulai melakukan pembelian dengan melihat support berikutnya yang ada di bawah, di mana area supportnya gitu. Jadi teman-teman punya selalu plan B, plan C, plan D, seperti apa teman-teman akan memperlakukan saham yang sudah teman-teman incar. Jadi trading saham itu bukan cuma sekedar pencet tombol buy lalu berharap dia naik dan menjual mendapatkan keuntungan. Tapi trading itu membutuhkan strategi, membutuhkan planning yang jelas, dan kita harus patuh pada rencana yang sudah kita buat. Tidak pernah ada orang yang merencanakan gagal, tidak pernah ada orang yang merencanakan untuk mengalami kerugian, tetapi di pasar saham kerugian itu adalah suatu risiko yang harus kita kendalikan. Jadi teman-teman jangan sampai gagal merencanakan trading yang akan teman-teman lakukan. Lalu patuhi rencana tersebut. Kalaupun kemudian teman-teman cut loss, misalnya di 560 di cut loss, harga sampai di 550, kemudian harganya mantul sangat tinggi sampai ke misalnya balik ke harga 600, ya itu nggak ada masalah. Yang penting teman-teman udah terbiasa untuk mengendalikan resiko. Kemudian patuhi reward to risk ratio sehingga teman-teman selalu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menutupi beberapa kali kekalahan yang teman-teman alami. Di saham BBYB misalnya, kalau harga tadi kita turun sampai ke 560 kita cut loss, harga kemudian beranjak naik, mungkin teman-teman akan melakukan lagi pembelian di sekitar 580 pada saat harga di atas area kotak kuning, dengan harapan harga akan sampai ke resisten kotak merah dan teman-teman mendapatkan keuntungan. Begitu seterusnya, diulangi ribuan kali, di mana reward selalu lebih besar daripada risiko, dan teman-teman akan menyadari bahwa portofolio yang teman-teman miliki itu bertumbuh. Jangan pernah berharap saham ini besok akan mantul, saham ini minggu depan akan mantul. Itu belum tentu terjadi. Yang pasti-pasti aja, yang sudah pasti-pasti terlihat di chart, oke, inilah yang terjadi. Kita nggak tahu cerita di belakang layar, tapi harga yang terjadi di pasar, apa yang terlihat di chart, itu adalah keadaan yang sebenarnya, yang sudah mencakup seluruh informasi baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Inilah harganya. Teman-teman jangan berharap mungkin minggu depan akan mantul, mungkin besok akan mantul. Objektiflah melihat apa yang ada di chart. Jadi kalau teman-teman tanya bagaimana posisi saya di BBYB, saya akan mengatakan saya akan wait and see, bahkan lebih mungkin lagi saya akan menunggu BBYB naik sampai melewati
area angka 810 di atas resisten ini. Kenapa seperti itu? Karena saya perlu konfirmasi bahwa harga sudah uptrend. Udah ketinggian dong, udah telat dong masuknya. Tenang, tren naik itu selalu membawa keuntungan. Jadi kalau teman-teman dapat suatu uptrend yang bagus, teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan harga. Yang perlu teman-teman sadari bahwa pada saat teman-teman sedang mendapatkan uptrend, teman-teman bisa beli di mana aja. Tapi kalau teman-teman terjebak dalam downtrend, ya cepat-cepatlah minta maaf, memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Walaupun ya hal itu masih akan terjadi terus di pasar saham, karena jebakan-jebakan downtrend yang pura-pura uptrend itu sangat sering terjadi. Selanjutnya kita lihat BBKP. Nah, ini BBKP lebih lebih enak kita lihatnya secara teknikal. Jadi di sini yang kita lihat di BBKP ini adalah kalau kita bilang ini sedang sideways dalam jangka pendek. Nah, jangka pendek dari sini sekitar sini sampai sini tuh kelihatannya sedang sideways, sedangkan ini adalah sedang uptrend ya. Di sebelah sini nih uptrend, kemudian dia downtrend ya. Di sebelah sini udah kemudian terjadi sideways. Teman-teman tinggal menunggu apakah support kotak hijau ini cukup kuat untuk menahan pergerakan BBKP supaya tidak turun lebih dalam. Di situ teman-teman akan melihat bahwa harga ini sedang bergerak sideways, volume transaksi kecil-kecil. Mungkin ada yang sedang melakukan akumulasi, mengumpulkan perlahan-lahan sampai gudangnya penuh, lalu harga akan mulai naik. Di sini kita akan mengatakan bir sikap pesimis itu mulai berkurang, sedang terjadi perkelahian, pertempuran hebat antara bull dan bear, sehingga kita belum tahu siapa pemenangnya. Tapi kalau dengan melihat posisi seperti ini, teman-teman akan mengatakan bir kelihatannya sudah mulai kehabisan tenaga. Nah, sebagai teknikal, bagaimana saya akan memandang saham ini? Saya akan merekomendasikan pembelian pada saat saham BBKP menembus angka 141. Atau bahkan mungkin dia udah sampai di 150, baru saya akan keluarkan rekomendasi untuk beli. Ada yang harus teman-teman perhatikan di sini. Pada saat kondisi seperti ini, yang saya lihat saat ini adalah kemungkinan pembentukan pattern double bottom. Suatu pattern yang cukup kuat, yang bisa memberikan gambaran sedang terjadinya reversal. Yang disebut double bottom itu adalah pada saat harga menembus area yang kita sebagai neckline. Kita sebutnya ini sebagai neckline atau leher, garis leher, di mana pada saat harga menembus neckline di sekitar 140 ini, teman-teman akan melihat ini sebagai left bottom dan ini adalah right bottom, sehingga ada dua dasar. Dan itu adalah pattern yang cukup bagus untuk menggambarkan suatu bull reversal. Teman-teman bisa cari di Google referensi mengenai double bottom, dan teman-teman bisa melihat berapa banyak contoh-contoh saham yang naik setelah mendapatkan atau membentuk pattern double bottom. Pada saat ini support itu ada di angka 99. Ya, mungkin 95 sampai 99, dan teman-teman punya resisten kotak kuning di harga 113 atau kita katakanlah 110 sampai 115. Resisten berikutnya ada di angka 121, let's say 120 sampai 125. Oke, sekitar itu. Jadi harga kemungkinan seperti yang kita sebut tadi, bergerak di antara support dan resisten, bergerak dari support menuju resisten atau dari resisten menuju support. Itu hal yang selalu terjadi dalam teknikal.
Dan teman-teman akan melihat penembusan area kotak putih ini, penembusan neckline harus disertai dengan volume yang cukup besar untuk konfirmasi bahwa double bottom ini beneran jadi, beneran tercipta dengan cantik. Maka kita harus melihat penembusan resisten kotak putih itu harus disertai dengan volume yang cukup. Sebelum itu terjadi, teman-teman jangan menganggap ini sebagai double bottom karena masih terlalu berisiko. Dalam teknikal, tren itu harus kita anggap ada. Tren yang sedang terjadi itu harus tetap kita anggap ada sampai ada konfirmasi yang menyatakan sebaliknya. Jadi dalam hal ini kita akan menganggap tren turun ini masih terjadi. Bear ini masih berkuasa walaupun dia sedang diam-diam. Mungkin aja dia sedang menyimpan kekuatan, menunggu ada penantang baru yang muncul, dan tren turun itu masih tetap ada sampai kita mendapatkan konfirmasi tren sudah berbalik arah. Jadi kita akan menganggap tren turun ini masih tetap ada sampai kita mendapatkan konfirmasi double bottom telah terjadi dan harga sudah mulai uptrend. Disitulah kita mengatakan saya memerlukan konfirmasi terjadinya higher high dan higher low sehingga cukup kuat untuk membentuk suatu tren naik yang baru. Saya kira itu analisa teknikal. Sebenarnya teknikal itu nggak ribet, nggak rumit, kita hanya bicara mengenai tren. Sedangkan kalau kita sebagai trader, kita hanya membicarakan soal probabilitas. Soal berapa besar kemungkinan harga naik, berapa besar kemungkinan harga turun, lalu berapa besar kerugian yang akan saya tanggung, dan berapa besar reward yang akan saya terima. Lalu dibandingkan yang mana lebih besar. Bila rewardnya lebih besar, maka trading itu layak kita perjuangkan. Tetapi bila kerugiannya lebih besar daripada reward yang dimungkinkan, trading itu bisa kita lewati. Jangan takut ketinggalan, karena pada saat teman-teman ketinggalan di satu saham, yakinlah masih ada ratusan saham lainnya yang bisa teman-teman pilih. Ingat, pada saat teman-teman dapat satu tren naik yang cukup bagus, semua permasalahanmu itu selesai. Karena teman-teman akan masukkan semua duit ke dalam saham yang sedang uptrend dan mengikuti tren itu sampai habis. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin pada saat pasar kita sedang buka. Salam cuan untuk kita semua.